Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alfi salatin wa alfi salamin alaika ya sayyidal awalina wal akhirin. Amma ba'd. Jamaah Masjid Asy-Syuhada, Bapak Ibu yang saya hormati, yang insyaallah selalu dirahmati, diberkahi, diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh para malaikat rahmat. Alhamdulillah walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah masih memberikan kepada kita semuanya nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kepada kita semuanya untuk sama-sama mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita semuanya hidayahnya, petunjuknya, dan keistiqomahan untuk senantiasa berbuat ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh makhluknya yang ada di alam semesta ini. Amin rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sampai di ayat yang ke-9 mengenai kitabum marqum, tentang kitab yang berisi catatan amal. Pada malam hari ini kita melanjutkan. Qala Allah Ta'ala fi suratil mutaffifin. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mutaffifin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari kejahatan, keburukan, dan kesesatan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Firman Allah di surat Al-Mutaffifin di ayat yang ke-10 dan di ayat yang ke-11. Wailui yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta, pembohong, tukang tipu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Di situ ada kata ad-din, ya. Di akhir kata itu di ayat 11, alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ad-din di sini artinya pembalasan. Ad-din di sini artinya pembalasan. Jadi siapapun yang mendustakan hari pembalasan, hari akhir, hari kiamat. Agama disebut ad-din, ya. Jadi ad-din itu bisa diartikan juga dengan agama, ya. Ad-din artinya agama, ya. Agama juga disebut dengan ad-din. Kenapa agama disebut ad-din? Karena di dalam agama setiap perbuatan adalah balasannya.
Al-Imam At-Tabari ya, ahli tafsir, di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan yaitu orang-orang yang mendustakan hari perhitungan dan pembalasan. Ya. Jadi alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat, dia akan celaka. Dia akan binasa. Dia akan rugi. Nah, kalau seseorang tidak percaya dengan adanya hari akhir, hari pembalasan, secara otomatis dia akan berbuat seenaknya sendiri tanpa aturan. Ya, dia tidak akan menghiraukan perkara mana yang halal, mana yang haram. Jadi tidak ada bedanya, sama aja halal dan haram. Mana yang dilarang dan mana yang dibolehkan. Ya, semuanya akan diterjang, akan dilahap. Nah, orang yang mendustakan hari pembalasan itu, dia akan berbuat sesuai dengan bisikan hawa nafsunya. Maka orang seperti ini akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kecelakaan baginya. Nah, itulah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian ayat berikutnya, di ayat ke-12, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim." Tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Ya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Nah, di situ ada kata mu'tad ya, mu'tadin. Apa itu mu'tad? Yaitu orang yang melampaui batas dalam perbuatannya, fiilnya. Ya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memakan sesuatu yang haram. Ya, dengan memakan sesuatu yang haram dan berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah. Termasuk juga ketika dalam jual beli, nah, dia tidak jujur, tidak amanah, tidak adil. Ya, dia menipu, dia curang ya. Nah, banyak di pasar-pasar orang yang jual beras, minyak ya, jual buah-buahan, daging, ayam, tidak jujur ya. Nah, seperti itu. Maka dia akan celaka, dia akan binasa, akan rugi. Nah, seperti itu. Dan itu termasuk perbuatan mu'tadin, termasuk perbuatan yang melampaui batas. Ya, dalam Islam itu tidak dibolehkan kita terlalu melampaui batas ya. Termasuk juga dalam hal makan dan minum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makanlah dan minumlah dan janganlah berlebihan. Ya, dalam makan minum pun tidak boleh berlebihan, tidak boleh melampaui batas. Seperti itu. Dalam hal pakaian juga sama ya. Ketika kita memakai pakaian kemeja ya atau batik ya yang seharusnya di pergelangan tangan berlebihan ya, itu juga termasuk melampaui batas. Ya, jadinya gombreng Pak ya. Nah, itu juga celana juga sama ya kan, sampai ketutup jarinya, itu termasuk melampaui batas. Nah, seperti itu. Jadi kalau mu'tad itu melampaui batas dalam hal perbuatan. Nah, dia melampaui batas juga ketika berhubungan dengan orang lain ya, dengan selalu menzolimi dan menyakiti mereka. Karena ketika kita dalam transaksi jual beli, kita tidak jujur ya, seperti itu kan,
dalam hal jual apa saja ya, seperti itu, kita menzalimi mereka kan, dan kita secara tidak langsung dalam hal perbuatan ya kita mu'tad, yaitu menyakiti mereka. Seandainya mereka tahu ya kita beli beras 1 kilo ternyata nggak sampai 1 kilo. Nah seperti itu kan, sekarang ada timbangan-timbangan itu yang dibikin ya Pak ya. Nah, ditakar tuh, disetting lah istilahnya, diatur seperti itu. Nah, coba sekali-sekali kalau kita punya timbangan di rumah, kita ke pasar di beberapa toko. Dulu ayah saya sering tuh begitu, sering dibuat di pasar Warakas tuh. Ntar hari ini di toko ini, di hari ini toko ini, ntar pulang ditimbang, beda timbangannya Pak, berbeda. Nah seperti itu. Kadang mereka secara umum mereka tahu, atau orang-orang jual-jual ikan gitu kan, nah jual-jual ikan, nah seperti itu. Nah itu mereka tahu, secara umum mereka tahu. Nah mereka ingin meraih keuntungan besar dengan tidak berkah, dengan cara yang tidak salah. Nah, itu termasuk mu'tad ya, melampaui batas dalam perbuatan ya. Bahkan orang tersebut bukan hanya dibilang mu'tad, tapi termasuk juga athim ya. Nah, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, betul. Apa itu athim? Orang yang berdosa ya, orang yang berdosa. Jika berkata dia berbohong, jika berjanji dia menyelisihi, dan jika bertengkar dia melakukan kecurangan. Nah jadi kalau mu'tad itu melampaui batas dalam hal perbuatan, kalau athim melampaui batas dalam hal perkataan. Seperti itu. Nah, makanya redaksinya itu wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Nah, seperti itu. Jadi dia menimbang, kita beli buah, misalnya beli buah jeruk ya, beli 1 kilo. Nah, dengan perbuatannya itu sama aja ditimbang. Termasuk dia mu'tad ketika dia curang. Ya. Kemudian dia athim juga, lisannya bilang pas ya Pak 1 kilo gitu, ternyata tidak 1 kilo. Nah, termasuk juga athim ya. Nah orang-orang seperti inilah yang mendustakan hari pembalasan. Dia tidak takut sama sekali dengan ancaman Allah ya, yang berupa neraka dan siksa yang pedih. Makanya Imam Ahli Tafsir, Imam Abdurrahman As-Sa'di, beliau ketika menafsirkan ayat 12 ini, beliau mengatakan bahwa athim itu orang-orang yang terlalu banyak dosanya ya, inilah yang menyebabkan dia berbuat melampaui batas. Nah, sehingga apa? Sehingga mendustakan, melecehkan ayat-ayat Allah dan menyebabkannya sombong sehingga menolak kebenaran. Makanya di ayat berikutnya, di ayat 13, firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya, dia berkata, itu adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang dahulu. Ya. Kita bagi orang yang penjual, pebisnis, kita sampaikan ya seperti itu, bahwa itu termasuk mutaffif, termasuk penipu, termasuk curang. Ya, dia akan mengatakan kepada kita, itu hanya dongeng ya, hanya dongeng orang-orang dahulu, seperti itu. Walaupun kita sampaikan ayatnya, wailul mutaffifin, celakalah, binasalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang ya kan. Ya mereka akan mengatakan
asatirul awalin. Nah, seperti itu. Makanya salah satu ciri orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan adalah ketika dibacakan ayat Allah ya, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka takabur, mereka kiber, mereka sombong dan mengatakan itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, di situ ada kalimat asatir ya. Asatir itu bentuk jamak dari asturah. Apa artinya? Dongeng atau cerita fiktif untuk menghibur yang sebenarnya tidak ada dalam realita. Adapun al-awwalin adalah orang-orang terdahulu. Ya. Nah, jadi perbuatan curang itu dalam transaksi jual beli itu ada aturannya. Dalam syariat Islam itu ada. Ya, seperti itu. Nah, ungkapan seperti ini sering diucapkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik ya. Termasuk juga orang-orang Islam ya, yang tidak paham fikih jual beli ya. Ya. Diucapkan orang kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, itu ketika turun wahyu surat Al-Mutaffifin, itu banyak pedagang-pedagang Madinah itu mereka berbuat curang, ya, berbuat curang. Ya, disampaikan, dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak semuanya langsung percaya kan, seperti itu. Dia bilang apa? Ya Muhammad. Dia bilang itu, hadi asatirul awwalin. Wahai Muhammad, ini hanya dongeng, hanya fiktif. Ya. Gak ada yang namanya ancaman balasan kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang seperti itu. Nah, itu orang-orang Madinah seperti itu. Tapi tahap demi tahap akhirnya mereka sadar dan mengerti seperti itu. Nah, di dalam beberapa ayat Al-Quran kita dapatkan juga hal yang serupa ya. Misalnya surat ke-25 surat Al-Furqan ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu asatirul awwalin naktatabaha fahiyatumla alaihi bukratan wa asila. Ya, mereka berkata itu dongeng-dongeng orang-orang dahulu yang diminta oleh Nabi Muhammad agar dongeng itu dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ya. Jadi turun temurun. Ya. Jadi kalau kita jumpai orang Islam, orang Muslim yang berbisnis, berdagang, yang suka curang, gak jujur dalam menakar timbangan, ya, itu warisan orang-orang terdahulu, ya. Warisan orang-orang jahiliyah, ya. Seperti itu. Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 24 dikatakan wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang telah Tuhanmu turunkan, mereka menjawab dongeng-dongeng orang terdahulu. Kemudian ayat berikutnya di ayat yang ke-14. Nah ini. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Ya. Jadi orang-orang yang curang dalam menakar menimbang itu hatinya telah tertutup, Pak. Telah tertutup, ya, seperti itu. Telah tertutup, ya. Itu perbuatan dosa, ya. Perbuatan dosa, ya. Jadi dosa telah menutupi hatinya.
Jadi ketika kemaksiatan dan dosa mereka sangat banyak, maka ia menutupi hati mereka. Itu adalah dosa di atas dosa yang dapat membutakan hati, ya. Dapat membutakan hati. Jadi kalau hatinya itu tertutup, awalnya sakit dulu, Pak, ya. Awalnya sakit, ya. Jadi belum mati, ya, belum jadi mayat, ya. Nah, seperti itu. Karena hati yang sehat, ya, kolbun, ya, kolb yang sehat itu, dia dalam berdagang itu, dalam transaksi itu dia jujur, amanah, seperti itu. Nah, tapi kalau udah hatinya sakit dan hatinya mati, ya, maka dia akan berbuat curang. Nah, seperti itu. Jadi awalnya sakit dulu, ya, hatinya sakit, kemudian nanti hatinya mati, ya. Makanya bisa ditegaskan bahwa semua perbuatan dosa atau maksiat pada awalnya akan dirasakan sebagai dosa, ya. Hati kita akan berontak. Namun kalau dosa itu diulangi, maka akan terbiasa, dan pada akhirnya kita tidak akan merasa bersalah lagi. Nah, ini isyarat bahwa karat maksiat itu sudah menyebar dan menutupi hati. Nah, jadi ketika kita terbiasa mengerjakan sholat jamaah misalnya, 5 waktu di masjid, ketika kita meninggalkan, ya, maksudnya tidak berjamaah di masjid, terkadang kita merasa bersalah, ya, merasa berdosa, seperti itu, ya, merasa bersalah, merasa berdosa. Nah, seperti itu. Jadi hati itu secara fitrahnya itu dia berontak, dia. Nah, seperti itu. Makanya satu-satunya cara agar terhindar dari penyakit ini adalah selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, maka dari itu sampai detik ini, ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, maksiat, ya, kita jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa hambanya asalkan dia sungguh-sungguh dalam taubatnya. Seperti itu. Jadi hati itu, kolbu itu, dia putih, ya, bersih, suci. Nah, seperti itu. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, ya, itu ada nuktah, ya, titik, ya, seperti itu. Ya, ketika kita tidak bertobat, ketika kita tidak meminta ampun kepada Allah, ketika kita tidak beristighfar, tidak berbuat amal kebaikan, ya, maka akan menjadi hitam lama-lama itu. Kolbu itu akan menjadi hitam. Seperti itu. Jadi kalau udah kolbu itu hitam, ya, suka menipu, suka berbohong, ya, seperti itu. Berkata keras, kasar kepada istri kita, kepada anak-anak kita, seperti itu. Atau mudah untuk ringan tangan, nah, seperti itu. Nah, itu kalau udah hatinya itu warnanya berubah menjadi hitam, ya, seperti itu. Makanya
ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, langsung kita ingat Allah, harus istighfar, ya. Agar supaya hati yang ternoda itu, hitam itu bisa kembali, ya, kembali lagi dengan bersih, ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di surah Az-Zumar ayat 53, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, kepada umatmu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa dan maksiat, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, surat Az-Zumar 23 ini menjadi dalil bahwa semua dosa yang kita lakukan kepada Allah, ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik, ya. Dosa syirik, ya, seperti itu. Itu dijelaskan di surat An-Nisa kan ayat 48. Nah, apabila kesempatan bertobat tidak kita ambil atau kesempatan itu kita sia-siakan, maka Allah memperingatkan pada ayat berikutnya, ya. Pada ayat berikutnya. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, orang-orang yang curang dalam menakar, menimbang dalam transaksi jual beli, ya, di samping hatinya itu ditutup oleh Allah. Dan di ayat 15 firman Allah, kalla innahu ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang, ya, dari rahmat Tuhannya. Maksudnya apa? Sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan, yaitu bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Nah, jadi orang-orang yang berbuat curang itu dalam menakar menimbang itu mereka mengira, ya, dekat dengan Tuhan, padahal tidak, ya. Makanya Ibnu Abbas, ya, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan apa? Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup untuk berjumpa dan melihat Tuhan mereka. Sedangkan orang yang beriman tidak tertutup untuk melihatnya. Imam Malik bin Anas, salah satu guru Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau ketika ditanya oleh salah seorang muridnya mengenai tafsir ayat 15 ini, kala inna marrabbihim yauma idzil lamahjubun, beliau mengatakan ketika Allah menutupi musuh-musuhnya agar tidak dapat melihatnya, maka dia menampakkan zatnya kepada para kekasihnya sehingga mereka pun dapat melihatnya. Imam Al-Jajjaj, ya, juga mengatakan ayat ini merupakan suatu dalil bahwa Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Karena jika tidak demikian, maka ayat ini tidak ada faedahnya dan kedudukan orang-orang kafir yang tertutup dari melihat Tuhannya tidak dianggap hina. Nah, Imam Syafi'i ketika beliau ditanya tentang tafsir ayat 15 ini, ya, beliau mengatakan ketika Allah menutupi suatu kaum dengan kemurkaan, maka hal ini mengindikasikan bahwa ada suatu kaum yang dapat melihatnya dengan penuh ridho. Ya.
Dan di dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang-orang yang beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seperti itu. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil, menyadur perkataan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Perkataan Imam Syafi'i ini sangat bagus, yaitu berdalil dengan mengambil mafhum ayat di atas, sebagaimana bisa diambil dalilnya dari mantuk ya, surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu bercahaya, ya, berseri-seri wajahnya. Kenapa berseri-seri wajahnya? Bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, yaitu berjumpa, melihat Rabbnya. Nah, sebagaimana juga yang terangkan di dalam hadis-hadis sahih mutawatir ya, tentang melihatnya orang-orang beriman kepada Rabb mereka di akhirat dengan mata telanjang pada kejadian-kejadian hari kiamat dan di taman-taman surga. Nah, dan surat Al-Mutaffifin ayat 15 ini ya dikuatkan lagi di surat Yunus ayat 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ya, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik. Jadi orang-orang yang beriman, yang banyak mengerjakan amal soleh, ya, dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ada pahala yang terbaik. Apa itu? Yaitu surga. Bukan hanya surga, tapi apa? Waziyadah. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Waziyadah di sini yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dikuatkan lagi di surat Qaf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazidun. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka hendaki. Yaitu maksudnya apa? Ketika mereka masuk ke dalam surganya Allah, terserah ya, apa yang mereka mau, mereka inginkan, itu ada semuanya ya, ada semuanya. Kemudian waladaina mazidun, dan pada sisi kami ada tambahannya. Apa sesuatu yang mazid ya? Kalau di surat Yunus 26 dengan redaksi ziyadah. Kalau di Qaf 35 ini mazid, artinya sama-sama tambahan ya. Jadi mereka di dalam surga itu yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya, ini dalil-dalil dari Al-Qur'an ya. Ya, karena ayat 15 surat Al-Mutaffifin itu kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Ya, orang-orang yang curang itu dalam menakar dan menimbang, mereka tidak akan bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, akan terhalang. Ya, tidak akan bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala di surga. Kemudian hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis Jarir ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tadamuna fi ru'yati la tadamuna fi ru'yati,
Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, tidak terhalangi dalam melihatnya. Ketika ada al-qamar, bulan, kita bisa menatap langsung, ya, baik itu bulan purnama, bulan sabit kelihatan. Nah begitu juga nanti di akhirat, ya, tidak ada hijab, ya. Tapi bagi orang-orang yang curang, orang yang bersenar pembalasan, dia akan lama jubul, akan terhalangi. Nah seperti itu. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah, ya, ada hadis Abu Hurairah, masih riwayat Bukhari, dikatakan anan nas qalu ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal tudaruna fil qamar lailatal badr, qalu la ya Rasulullah, qala fa hal tudaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun, qalu la ya Rasulullah, qala fa innakum tarawnau kadzalik. Sesungguhnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat nanti? Rasulullah balik bertanya, apakah kalian akan berdesak-desakan ketika melihat bulan pada malam purnama? Mereka menjawab, tidak. Wahai Rasulullah, beliau bertanya lagi, apakah kalian juga akan berdesak-desakan ketika melihat matahari yang tanpa diliputi oleh awan? Mereka menjawab, tidak. Wahai Rasulullah, maka beliau bersabda, sesungguhnya begitu pula ketika kalian nanti melihat Rabb kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah kita ketika keluar, ketika ada bulan purnama, sama-sama kita melihat bulan purnama. Di pagi hari ketika ada matahari, kita sama-sama melihat matahari, tidak berdesak-desakan. Nah begitu juga nanti ketika di hari kiamat, ya, seperti itu. Begitu juga dalam hadis Suhaib bin Sinan, ya, hadis riwayat Muslim, ya. Apa dikatakan di situ? Idza dakhala ahlul jannah al jannah qala yaqulullahu tabaraka wa taala turiduna syai'an azidukum fayaquluna atubayyit wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qala fayukshaful hijab fama a'tau syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wa jalla. Jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Maka mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Maka Allah membuka hijab dan penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Nah, seperti itu. Jadi kenikmatan yang tertinggi, ya, bukan masuk ke dalam surga, tapi ada yang lebih dari itu, yaitu berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang-orang yang suka menimbun, yang curang dalam menakar dan menimbangan, ya, kala innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-sekali tidak, mereka tidak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan, ya, demi Allah, seandainya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak yakin bahwa dia akan melihat Rabb-nya pada hari kebangkitan, ya, pada hari kiamat di dalam surga, niscaya dia tidak akan menyembahnya di dunia. Nah, itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu, ya, demi Allah, seandainya aku
Syafi'i ya, tidak yakin bahwa dia akan melihat Allah pada hari kebangkitan, niscaya dia tidak akan menyembahnya di dunia. Seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, di ayat 16, "Tsumma innahum lasalul jahim." Sesungguhnya mereka kemudian benar-benar masuk ke dalam neraka jahim. Jadi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, tempatnya di neraka jahim. Khusus di neraka jahim ya. Dikatakan seperti ini dimaksudkan untuk penghinaan kepada mereka. Ya, makanya Al-Imam As-Sa'di mengatakan Allah menyebutkan untuk mereka ya, orang yang suka curang dalam menakar dan menakar timbangan ya. Apa? 3 bentuk azab. Yang pertama, azab neraka jahim. Yang kedua, azab penghinaan dan celaan. Yang ketiga apa? Azab tidak bisa berjumpa dan bertemu dengan Allah Rabb semesta alam, yang menunjukkan kebencian dan kemurkaan Allah pada mereka. Nah, azab yang terakhir ini lebih berat bagi mereka daripada azab neraka itu sendiri. Nah, jadi konsekuensinya orang yang curang dalam menakar timbangan ada 3 ya, konsekuensinya. Pertama, dia akan masuk ke dalam neraka jahim. Kemudian dia akan sengsara, suatu penghinaan dan celaan. Dan yang ketiga apa? Tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir ya, di akhirat. Ya, termasuk juga di surga. Baik, jika ada pertanyaan saya persilahkan atau ingin menambahkan. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pernah melakukan syirik, apakah selamanya itu nggak diampuni? Apakah kalau setelah itu bertobat, mengaku kesalahannya, mengakui itu, apakah selamanya itu ibadah yang akan datang nggak diampuni? Ya. Jadi ketika dia melakukan amal kebaikan Pak ya, misal taruh di usia 17 tahun ya, sudah balik ya, dia melakukan kebaikan sampai misalnya di usia 40 tahun ya, itu udah berapa tuh Pak? 13 tahun ya Pak? 13 tahun ya, 17 ke 40 23 Pak ya? 23. Nah, jadi usia 17 melakukan amal kebaikan, amal soleh apa saja. Ketika di usia sampai di usia 40 tuh, 23 tahun dia melakukan amal kebaikan, amal soleh. Kemudian di usia 40 tahun dia melakukan kesyirikan. Apa ya? Kesyirikan. Nah, di Quran di Quran dijelaskan habitat a'maluhu. Maka ketika dia melakukan kesyirikan, maka amal kebaikannya itu hilang ya, seperti itu Pak. Amal kebaikannya gugur, lebur, seperti itu. Tapi ketika dia mengetahui, dia mendapatkan hidayah bahwa itu perbuatan syirik, seperti itu Pak ya, maka dia bertobat, maka Allah akan ampuni. Tapi ketika sudah di kerongkongan ya, ketika mau sakaratul maut, nah itu sudah tidak ada lagi kesempatan di situ. Seperti itu. Jadi itu dahsyatnya syirik Pak. Bisa menghapuskan amal-amal kebaikan yang dia kerjakan sebelumnya. Seperti itu. Itu makanya bahayanya syirik. Seperti itu Pak. Makanya para nabi, para rasul ya 124 ribu nabi dan rasul itu diutus ke muka bumi itu, yaitu u'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ya, yang pertama adalah untuk menyembah Allah, ya, mengabdi kepada Allah, ya, dan
tidak berbuat syirik. Terus nanti yang itu mulai dari 40 ke sananya tadi. Iya, seperti itu. Karena itu sudah habis. Habitat a'malu, sudah gugur. Nah, dihitungnya mulai dari ketika dia itu bertobat dari situ, ketika melakukan amal kebaikan, dari nol lagi, Pak. Seperti itu. Adapun kejahatan, keburukan, dosa yang dilakukan dari 17 sampai 40 tetap ada. Seperti itu. Tetap ada balasannya. Nah, seperti itu. Karena nggak mungkin dari usia 17 sampai usia 40 tidak melakukan suatu perbuatan dosa, seperti itu. Makanya ada ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa, maksiat, segera kita tutupi, Pak, ya, dengan kebaikan-kebaikan, seperti itu. Nah, begitu, Pak. Misalnya gini, kita tidur jam 12 malam, subuh jam 5, tiba-tiba kita kebablasan kan, Pak, ya, kita bangun jam 8. Bagi yang hatinya bersih, hati yang sehat, dia akan menyesal, Pak. Bener nggak, Pak? Menyesal dia. Padahal mungkin dia capek atau bagaimana ya, Pak, ya, seperti itu kan. Dia akan menyesal. Nah, kemudian dia tetap sholat subuh. Nah, maka setelah itu kita kerjakan amal-amal kebaikan yang bisa menutupi kelalaian kita di sholat subuh itu. Sholat duha, sholat hajat, terus seperti itu. Nah, seperti itu, Pak. Ada lagi, Pak? Nah, seperti itu. Ada lagi, Pak, yang bertanya atau yang menambahkan? Makanya permasalahan syirik itu sangat pembahasannya panjang, Pak, ya. Makanya ada syirik besar, ada syirik kecil, seperti itu. Nah, makanya syirik yang umum yang kita ketahui bahwa yang namanya syirik itu menyembah Tuhan lebih dari satu, ya, Pak, ya, seperti itu. Padahal syirik itu jenisnya banyak, dia macam-macamnya dia. Nah, seperti itu. Ya, makanya Allahu as-samad, Allah tempat bergantung, tempat meminta, seperti itu. Jadi makanya agar kita terhindar dari kesyirikan, ketika suatu ada problem, masalah, ya, Pak, ya, seperti itu, maka yang pertama kita ingat, kita minta, kita gantungkan, nah, yaitu Allah dulu, seperti itu. Contoh begini, Pak, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita berumah tangga, kita punya istri, punya anak, ya, Pak, ya, tiba-tiba misalnya kita gajian akhir bulan tanggal 30, di pertengahan waktu kita sudah habis, seperti itu. Nah, kita dengan mudahnya 2 minggu lagi, gampang, ya kan, kita bilang sama istri kita, gampang, ya kan, nanti ada yang minjemin uang kita, pinjam sama si fulan, gitu kan, seperti itu. Jadi kita bergantung tuh kepada makhluk, nah, dengan mudah, ya kan. Jadi awal yang dituju, yang diniatkan itu, yang dipikirkan itu, yaitu manusia. Itu termasuk syirik juga, Pak, seperti itu. Nah, itu termasuk syirik. Makanya ketika ada sesuatu itu, kita langsung ingatnya Allah, ya, langsung yang kita curhatnya kita sama Allah, langsung, ya Allah, ini 2 minggu lagi saya punya kebutuhan buat menafkahi istri, sekolah anak, ya kan, harus kemana, seperti itu kan. Dengan kita berdoa agar terhindar dari hutang, Allah makfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika man siwak, atau doa agar rezeki dilancarkan sampai usia tua, Allah maj'al ausa rizqa alayya inda kibari sinni, seperti itu kan, seperti itu. Jadi ketika Allahu Somad, ya, baru nanti itu ada jalan di situ. Nah, itu termasuk, Pak. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Itu polemik yang sangat yang panjang lebar, besar pembahasan tentang syirik. Nah, seperti itu. Jadi makanya kalau ada sesuatu masalah problem, harus ingatnya Allah dulu, seperti itu. Jadi kita nggak bergantung kepada makhluk. Nah, seperti itu. Gitu.
Ada tambahan Pak Haji Rasid? Gimana? Ada tambahan? Gitu. Iya, mau tanya. Pada saat kita ibadah sholat, ya kita ada menghadap Allah. Aku ya kalau ibadah dalam merasa kuliah, kan kita melihat Allah tadi. Tiba-tiba yang lain yang ingat itu syirik tidak itu. Ya harusnya kita menghadap Allah, menghadap yang lain gitu. Manusia misalnya, ada pacar kita gitu. Itu syirik tidak itu. Iya Pak, ya. Iya, apa? Ada wabadul ulama apa ya? Sebagian ulama mengatakan itu juga bagian dari syirik, Pak. Seperti itu. Itu makanya ketika kita sholat minimal ada 3 kunci ya, yang kita ingat ya. Ini maksudnya 3 ini cara menuju kekhususan Allah ya. Yang pertama kita takbiratul ihram. Ya Pak ya. Kita takbiratul ihram yang pertama Allahu Akbar ya. Kita pahami ya. Kita fokus bahwa hanya Allah yang Maha Besar ya. Selain Allah kecil semua, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca surat Al-Fatihah ketika sampai kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pahami, renungi ayatnya di situ. Kepada Engkau Allah ya Allah kami menyembah dan kepada Engkau Allah kami mohon pertolongan. Itu agak diayati kata-katanya di situ. Kemudian yang ketiga yaitu ketika at-tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Itu kata para ulama di 3 titik itu Pak. Nah itu mengantarkan kita khusyuk dalam sholat agar memalingkan dari yang Bapak tadi itu bilang ya. Nah seperti itu. Nah itu wabadul ulama, sebenarnya ulama mengatakan itu termasuk bagian dari syirik juga Pak. Ya juz'un minasyirk. Nah seperti itu. Kenapa? Dosa itu kan? Iya. Seperti itu. Dosa karena mengingat yang lain selain Allah. Iya. Benar Pak. Ada lagi Pak? Cukup? Oke, baik Pak ya. Alhamdulillah kita sampai di ayat yang ke-16 ya. Sampai di ayat yang ke-16. Baik, marilah sama-sama kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.